Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, para Wakil Ketua Majlis Syura, Ketua MPP, Ketua DSP, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sekjen, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera, pimpinan dan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, MPR RI, jajaran pengurus tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, dan ranting di seluruh wilayah Indonesia tercinta. Yang saya cintai dan saya banggakan, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di seluruh penjuru Nusantara dan di belahan dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun kita juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan berkah itu tanpa perjuangan para pahlawan bangsa. Untuk itu, mengawali pidato ini, mari kita sejenak mengheningkan cipta dan kita kirimkan suratul Fatihah kepada para pejuang bangsa min ahli la ilaha illallah yang telah gugur mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka syuhada dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para veteran kemerdekaan yang masih hidup di tengah-tengah kita. Kepada mereka kita berikan penghormatan tertinggi dan kirimkan doa terbaik di hari kemerdekaan ini. Indonesia tidak akan pernah ada seperti sekarang tanpa perjuangan mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada para pejuang bangsa. Bagi mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak, insyaallah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, kita memang telah merdeka. Dalam arti tidak ada lagi bangsa asing yang menduduki tanah air kita secara paksa. Tidak ada lagi popor senjata yang menyiksa rakyat jelata. Dan tidak ada lagi kerja paksa yang menistakan bangsa kita. Namun apakah kita sudah benar-benar merdeka, lalu kemudian kita berhenti berjuang? Proklamator kita, Bung Karno, pernah berujar, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah.
Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Apa makna di balik ujaran Bung Karno tersebut? Bung Karno ingin mengatakan bahwa kemerdekaan bukan akhir, tapi awal dari perjuangan dalam dimensi yang lain, yaitu pembangunan. Di sana akan muncul berbagai permasalahan, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pertahanan dan keamanan, dan berbagai masalah lainnya. Seluruh permasalahan tersebut akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, tujuan kemerdekaan Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Jika kita lihat realitas bangsa kita hari ini, tentu ada banyak capaian dan kemajuan yang patut kita syukuri. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masalah yang kita hadapi dan harus kita perbaiki. Masih banyak kondisi yang harus kita perjuangkan. Kita masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Perjuangan kita masih panjang karena kasus harian dan tingkat kematian masih cukup tinggi. Sistem kesehatan kita hampir tidak sanggup menangani permasalahan tersebut. Kita masih terus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah dunia. Kita juga masih terus berjuang melawan ketidakadilan di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Kita masih harus berjuang mewujudkan pemerataan pembangunan, ekonomi kerakyatan, akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kita juga harus berjuang mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga terwujud tata kelola negara yang semakin baik dan bersih, good government and clean government. Kita masih terus berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, dan produk dalam negeri. Berjuang mewujudkan kedaulatan petani, nelayan, dan tenaga kerja kita sendiri. Berjuang untuk lepas dari jeratan ketergantungan hutang luar negeri yang kian hari kian bertambah. Status negara kita dalam ranking pembangunan dunia bertahan begitu lama sebagai negara berkembang. Bahkan baru-baru ini turun menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Indeks demokrasi kita tercatat mengkhawatirkan. Indeks daya saing SDM dan peringkat pendidikan kalah tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan. Sebaliknya, indeks persepsi korupsi kita tinggi. Tingkat ketergantungan terhadap hutang luar negeri juga tinggi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, menjadi jelas bagi kita bahwa kemerdekaan bukanlah satu kondisi tidak ada lagi perjuangan.
Kemerdekaan adalah estafeta perjuangan dari generasi ke generasi. Prosesnya berkelanjutan, bahwa never ending proses guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Melihat kondisi bangsa kita saat ini, dengan begitu banyak problematika yang harus kita perjuangkan, diperlukan keberanian untuk melakukan transformasi pembangunan di berbagai bidang. Kita perlu mentransformasi kebijakan ekonomi, mengatasi masalah struktural yang membuat ekonomi kita timpang terhadap rakyat kecil khususnya para petani, nelayan, buruh, pedagang pasar, kaki lima, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. Kita perlu mentransformasi sistem politik, hukum, dan ketatanegaraan yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, tanggung jawab, kepantasan, keadilan, martabat, dan kualitas pelayanan, serta menghadirkan demokrasi yang substantif dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kita perlu mentransformasi nilai budaya Pancasila menjadi gerakan kolektif sehingga Pancasila benar-benar lahir sebagai identitas dan karakter bangsa, membentuk budaya citizenship, membentuk pedoman kebijakan negara, etika publik, dan moralitas politik. Di atas itu semua, kita perlu mengkokohkan komitmen kebangsaan kita untuk menghadirkan persatuan dan kesatuan, mewujudkan solidaritas sosial nasional, mengokohkan ketahanan nasional, serta membudayakan tradisi musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang kita perlukan adalah saling menguatkan. Indonesia ini milik kita bersama, yang harus kita jaga bersama-sama, tanpa perlu merasa paling Pancasila dan paling NKRI. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk tampil menjadi pejuang masa kini. Problematika kita dan tantangan kita besar, tapi peluang kita juga tak kalah besar. Pastikan kita menjadi bagian dari penerus estafeta perjuangan bangsa. Bangsa ini menunggu pejuang-pejuang ekonomi kerakyatan. Bangsa ini menunggu pejuang-pejuang pendidikan. Bangsa ini memerlukan pejuang-pejuang kesehatan. Bangsa ini mengharapkan adanya pejuang-pejuang politik yang menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat, tampil menjadi negarawan dan bukan oportunis. Bangsa ini menantikan pejuang-pejuang anti korupsi. Bangsa ini menantikan pejuang-pejuang yang menjaga etika dan moralitas bangsa. Bangsa ini butuh pejuang-pejuang kemanusiaan. Bangsa ini menantikan pejuang-pejuang keadilan dan hak asasi manusia. Bangsa ini memerlukan dan menunggu serta menantikan pejuang-pejuang demokrasi dan kebebasan yang bertanggung jawab. Bangsa ini mengharapkan pejuang-pejuang yang menghimpun potensi dan talenta terbaik anak bangsa yang berserakan. Bangsa ini menantikan pejuang-pejuang bagi kaum mustad'afin, orang-orang lemah, dan masih banyak lagi peran perjuangan lainnya untuk mengokohkan NKRI yang kita cintai bersama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, pastikan diri kita menjadi bagian dari pejuang-pejuang bangsa masa kini. Bangsa ini mengharapkan komitmen, kepedulian, dan pengorbanan kita semua agar merdeka lahir dan batin, menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.